Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robita Frojawa Nafia dari kelas PIF. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan kebijakan pendidikan pada tahap implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan. Nah, langsung saja ya. Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai pendidikan nasional. Seiring tuntunan zaman, pembaruan pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa bentuk perubahan. Nah, dalam hal ini, kebijakan pendidikan di Indonesia dipandang melalui segi kebijakan publik, yang mana kebijakan pendidikan itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri. Ketika kebijakan publik mengalami perubahan, maka kebijakan pendidikan juga bisa berubah. Nah, perumusan kebijakan yang sesungguhnya itu mencakup identifikasi dan analisis sejumlah tindakan untuk menanggapi suatu permasalahan. Nah, setiap kebijakan itu yang telah dibuat itu membuahkan suatu hasil yang berupa keputusan terbaik untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. Association for the Development of African Education itu menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan itu harus mengikuti beberapa tahap. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan kebijakan yang meliputi penetapan agenda kebijakan. Yang kedua itu formulasi dan penilaian pilihan kebijakan. Yang ketiga yaitu mengadopsi pilihan kebijakan tertentu. Yang keempat, mengimplementasikan kebijakan. Yang kelima yaitu mengevaluasi dampak dari kebijakan tersebut. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan dan memulai siklus kebijakan yang baru. Nah, implementasi kebijakan merupakan cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dengan cara langsung menerapkannya dalam bentuk program kegiatan atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan itu sendiri. Nah, implementasi kebijakan pendidikan itu mengadopsi pemikiran Charles O. Jones dalam GAFAR, yakni memiliki 3 tahapan yang meliputi organization, interpretation, dan application. Nah, di dalam makalah sudah dijelaskan ya bahwa proses implementasi itu harus melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama interpretasi. Nah, dalam tahap ini merupakan penjabaran kebijakan yang berbentuk abstrak menjadi suatu rumusan yang sifatnya teknis dan operasional. Terus yang kedua yaitu tahap organization. Nah, dalam tahap ini merupakan tahap pengaturan dan penetapan beberapa komponen pelaksanaan kebijakan. Nah, di situ meliputi bentuk organisasi pelaksana kebijakan. Terus penetapan SOP, penetapan sumber daya keuangan dan peralatan, manajemen pelaksanaan, penyusunan program kerja, rincian program kerja, dan penyusunan jadwal. Terus setelah itu yaitu tahap application, yaitu dalam tahap ini itu sering disebut sebagai tahapan penerapan rencana implementasi kebijakan pada suatu kelompok target atau sasaran kebijakan pendidikan tersebut yang meliputi hasil dan dampak dari kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu monitoring kebijakan. Nah, monitoring merupakan prosedur kebijakan pendidikan yang digunakan untuk menghasilkan informasi tentang sebab akibat dari kebijakan-kebijakan yang dapat menggambarkan hubungan antara pelaksanaan program kebijakan dan outcome-nya. Nah, Dunn mengemukakan bahwa monitoring itu mempunyai beberapa fungsi ya. Yang pertama yaitu fungsi ketaatan, yakni menentukan tindakan administrator, staf dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan. Yang kedua yaitu fungsi pemeriksaan, yakni menetapkan sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi target group yang telah mencapai sasaran. Yang ketiga yaitu fungsi laporan, yakni menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijakan sebuah periode waktu tertentu. Yang keempat yaitu fungsi penjelasan, yakni menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan akibat kebijakan dan alasan antara perencanaan dan pelaksanaan tidak cocok. Seperti itu ya. Terus yang terakhir yaitu evaluasi kebijakan.
Nah, evaluasi kebijakan pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengetahui suatu kebijakan pendidikan tersebut benar-benar sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta dapat memberikan dampak nyata terhadap khalayak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dalam melakukan proses evaluasi itu ada beberapa langkah yang bisa diikuti. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan evaluasi kebijakan pendidikan itu sendiri yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain, apa hakikat dan tujuan evaluasi pendidikan, siapa target dari evaluasi pendidikan itu, kapan target dari perubahan kebijakan pendidikan yang diinginkan. Nah, seperti itu ya, contoh pertanyaannya. Terus yang kedua yaitu menganalisis terhadap masalah pendidikan. Yang ketiga yaitu deskripsi dan standarisasi kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan. Yang keempat yaitu pengukuran terhadap tingkatan perubahan dari evaluasi yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu menentukan apakah perubahan yang dievaluasi itu merupakan akibat dari kegiatan evaluasi atau karena penyebab faktor lainnya. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.